Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail al-afwu afdalu ma umila bihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, yang kami hormati Bapak Ketua RW 11 Bapak Hari, yang kami hormati Bapak Ketua RT 1 Perumahan Bumi Palapa, dan seluruh warga, para bapak saha ibu, para hadirin hadirat, seluruh peserta yang menghadiri halal bihalal di Perumahan Bumi Palapa ini, ingkang mugi-mugi sadayanipun sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rumah tangganya barokah, putra wayah putra mantu sadayanipun soleh solehah. Kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, semoga semuanya dihindarkan dari segala macam musibah, dihindarkan dari segala macam fitnah, dihindarkan dari segala macam penyakit. Mugi-mugi sadayanipun selamat dunia akhirat. Semoga semuanya bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak saha ibu ingkang kula mulyakaken, di acara halal bihalal ada 1-2 ayat yang sepertinya wajib untuk kita baca dan kita dengarkan, termasuk ten acara halal bihalal ten perumahan panjenengan menika. Inggih menika ayat Quran yang tadi dibaca, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ayat ini kalau diartikan wasari'u, dan bersegeralah kalian, ila maghfiratin mir rabbikum, menuju maghfirah ampunan Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan segeralah kalian menuju mengikhtiarkan, mengusahakan surga dari Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mugi-mugi seluruh jamaah Nurun Nuha, seluruh warga Bumi Palapa jadi penghuni surga semuanya. Kepingin melebet swarga napa mboten? Kepingin kesusu napa mboten? Kepingin gak ada villa ten batu napa mboten? Kepingin kesusu napa mboten? Kepingin utange sedanten ndang lunas napa mboten? Kepingin kesesa napa mboten? Kepingin kesusu. Kepingin mlebet swarga napa mboten? Kepingin kesusu napa mboten? Dawuhipun guru kami, gak kesusu gawe nambah-nambahi sami. Semoga panjang umur semuanya. Kalau panjang umur kepingin berapa tahun lagi? 50 tahun malih, 100 tahun malih, 100 tahun sakniki seksi 51, lak malih 151 tahun. Napa boten guyuten niki? Pun kapanpun itu mugi-mugi hidup kita barokah manfaat. Semoga kita wafat dalam keadaan melakukan puncak kebaikan kita, dalam keadaan husnul khatimah, dan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari bulan Ramadan semoga seperti bayi semuanya, dalam keadaan semua dosa kita sudah putih bersih. Allahumma amin.
terus pun damel dosa malih. Kula lan panjenengan sedanten iki lek ditangleti dosane kedhik napa kathah? Kedhik napa kathah? Sak temene gak usah dijawab. Kula pun semerap lek dosa kula niki kathah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita meniteni niku menengeri, memperhatikan. Kula mengkaji tata bahasa Arab, meskipun kula ten UM ngajar PAI tapi nggih nyandak-nyandak bahasa Arab. Soale LC niku wau nggih sak temene mboten kedah lulusan Cairo nggih ya. Biasa lek dugi Timur Tengah moro LC, padahal LC niku nggih sak temene kraten kula nggih lek ten kampus mawon celonoan. Mantun wonten wangsul ten griya, wangsul ten pondok panggih santri nggih sarungan malih. Ten Nurunuha nggih sarungan, ten mriki nggih sarungan. Makanya LC niku lali celonoe. Tapi eling sarunge. Ketika kita mengkaji diksi, pilihan-pilihan kata Al-Qur'an, ada kesimpulan yang menarik. Kalau urusan ibadah, urusan akhirat, bahasanya itu wasari'u, bersegeralah. Bahasanya wabtaghi, carilah. Menunjukkan sesuatu yang semangat, sesuatu yang harus kita usahakan, sesuatu yang harus benar-benar kita perhatikan. Tapi lek urusan dunya, urusan rezeki, meskipun harus kita ikhtiarkan, bahasanya Quran itu lebih santai. Wamshu fi manakibiha, berjalanlah di muka bumi, wa kulu mir rizqi, makanlah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlari dengan berjalan tentu menunjukkan makna yang berbeda. Untuk urusan akhirat kita harus mengusahakan dan fokus. Keranten nopo? Karena hidup kita terbatas. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Kalau kemudian hidup kita itu terus berjalan, ternyata dawuhipun para ulama, hidup kita, aktivitas kita itu di antara dua. Di antara dua. Yang pertama matlub, yang kedua madmun. Matlub itu artinya sesuatu yang diminta. Madmun itu sesuatu yang sudah dijamin. Sholat, puasa, zakat, haji, sesuatu yang diminta kepada kita. Rezeki itu sesuatu yang sudah dijamin. Meskipun meniscayakan kita harus doa, usaha, ikhtiar, tapi yakin tidak yakin, sadar tidak kita sadari, kita kadang lebih fokus, lebih berusaha mencari sesuatu yang sebenarnya dijamin, tapi sampai mengabaikan sesuatu yang sementara kita diminta atau diwajibkan menjadi sesuatu yang matlub bagi kita semuanya. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah ceramah kula boten lami, soale saingane tengen kiwa kali panjenengan. Wonten teh, wonten ipok, wonten 10 kurangi 1 sama dengan cemilan. Wis pokoknya saingane berat ceramah hari ini. Insya Allah boten ngantos 30 menit, 20 menit sing penting barokah manfaat. Allahumma amin. Penting silaturahim, guyub, rukun, tidak ada masalah di antara warga, tidak ada masalah di antara tetangga, semuanya hatinya putih bersih. Allahumma amin. Keranten medal dugi Ramadan nggih biasane kabeh pancet. Meripat pancet, tangan pancet, sikil pancet. Yang harus berubah adalah hati kita. Hati yang baik secara hablum minallah, hati yang baik secara hablum minan nas. Hati yang transformatif, perubahannya ke arah sesuatu yang positif. Jangan sampai yang lain berubah, hatinya tidak berubah. Kula Ustadz alhamdulillah Ramadan berubah, fisik kula berubah. Ya napa Bu? Mudun 5 kilo. Fisik kula berubah.
Dijawab kali sing lanang, ala paling nek 20 dina tok. 20 dina balik malih napa mboten? Balik lemu malih, balik kuru malih, tapi kurukan daging. Karena itu kalau kita mengkaji Quran tentang manifestasi wujud takwa niku kata. Tadi dibacakan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa niku kedah loman, dan itu memang yang harus kita wujudkan. Ramadan tidak sekedar waktu kita peningkatan keimanan yang bersifat sementara, tapi Ramadan adalah bukti bahwa kita bisa mengikhtiarkan kebaikan di hari-hari setelah Ramadan. Kita kemarin memberikan suguhan takjil, memberikan zakat fitrah, memberikan sedekah. Itu artinya di luar Ramadan, Ramadan menjadi bukti bahwa kita bisa lebih loman. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang-orang yang bisa mencegah amarah, mudah memaafkan. Tiang Jawa 1 Syawal wonten hari raya Idul Fitri, 7 Syawal tasik wonten kupat, jerone lontong, kupat ngaku lepat, lontong olone nganti kotong. Manten ngoten lek ten Jawa ten desa suguhane wonten apem, dari kata afun yang lagi-lagi minta maaf, terteran wonten kolek. Den kolek niki dodone diparingi jeneng santen. Santen sageta paring pangapunten. Sae napa mboten sae? Sae. Tapi kita tidak perlu alay, tidak perlu lebay. Njaluk sepura nang sing wedok, "Bu, aku lontong, Bu ya." Kok jawabane sing wedok, "Iya Pak, aku ya apem." Niku lebay nih. Alay niku. Yang penting filosofinya. Kupat, lontong, apem, santen tidak sekedar makanan secara zahir. Ini lokal wisdom. Bagaimana kearifan lokal yang diajarkan. Kedah kemudian guyub, rukun dan seterusnya. Wal afina 'anin nas, mudah memaafkan. Dan Allah menyukai orang-orang yang baik. Itu ciri-ciri orang takwa yang menjadi PR tugas kita kemudian. Tapi jangan lupa ten Al-Baqarah juga ada sifat-sifat orang bertakwa ingkang disebataken Gusti Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang iman, yakin kepada sesuatu yang gaib. Gaib itu apa? Segala sesuatu yang di dunia tidak ketak. Tidak apa? Tidak ketak. Surga neraka kelihatan apa mboten? Pahala dosa kelihatan apa mboten? Mengapa orang maksiat, mengapa orang tidak sholat, mengapa orang tidak iman? Karena mengimani sesuatu yang tidak kelihatan ini sulit, Pak. Kadang yang kelihatan saja kita masih sering salah. 2 tahun yang lalu kula nggih ngaos halal bihalal temriki, kula supe tak kira 1 tahun yang lalu. Ternyata hidup berjalan dengan cepat, tapi rupine jamaah Bumi Palapa awet nom sedanten. Rata-rata tasik 51 apa seksi 51 tasik 17 tahun lah. 17 pindho, untune telas pimpine gendut. Coba saya tanya, kopiah saya warnanya apa? Kopiah saya warnanya apa? Putih. Kapas warnanya apa? Kertas warnanya apa? Kopiah saya warnanya apa? Sapi minum apa? Nah, ana sing jawab susu niku pun mboten konsentrasi. Pun. Jas saya warnanya apa? Hitam. Layar HP saya warnanya apa? Ujung mic warnanya apa? Salon itu warnanya apa? Jasket saya warnanya apa? Salon warnanya apa? Ujung mic warnanya apa? Kelelawar tidurnya kapan? Ono sing jawab malam, ono sing jawab siang. Rupa-rupanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama nih. Kelelawar tidurnya malam nopo siang? Siang. Pun setunggal malih. Daun warnanya apa? Rumput warnanya apa? Daun di depan saya warnanya apa? Daun itu warnanya apa? Jerapah makan apa? Yang jawab jerapah makan rumput aliran sesat. Kali Pak RW gak tahu dijak nang Taman Safari Indonesia. Wong jerapah itu lehernya panjang, jenengan paksa mangan suket pripun? Apa dia harus menekuk lehernya?
Makna pertanyaan ini apa? Sapi kelihatan, kelelawar kelihatan, jerapah juga kelihatan. Kita masih sering salah. Apalagi yakin percaya kepada sesuatu yang gaib, surga, neraka, pahala, dosa. Seandainya itu diperlihatkan oleh Gusti Allah, wis gak usah pengajian, gak usah kuliah subuh, gak usah kuliah maghrib. Misalnya wonten tiang ngerasani tanggane, pangapunten sing seneng rasan-rasan tiang jalur napa tiang estri? Tiang jalur nggih Bu nggih. Wong wedok paling mek 1 loro. 3 4 5 6 7 8 9 10 koncone sak trek. Saiki padha dene gak lanang gak wedok padha ae. Misale dosa niki mboten gaib. Seandainya dosa itu diperlihatkan sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada orang yang berani melakukan maksiat. Ghibah misalnya wonten tiyang bumi palapa ngrasani tanggane jenenge Pak Bambang. Wonten Pak Bambang. Aman nggih? Moro-moro sing ngrasani niku medal udune. Metu udun mantun ngoten udune wonten tulisane Korban Bambang. Kinten-kinten badhe rasan-rasan isin apa mboten isin? Isin. Makanya kita itu harus malu ketika melakukan maksiat. Memang maksiat itu sesuatu yang hina, sesuatu yang memalukan. Mengapa sebagian kita masih menikmatinya? Soale durung ketemon. Lek ketemon nggih isin. Buktinya apa? Pejabat itu menikmati korupsinya. Ya karena belum ketahuan. Kalau ketahuan terus pakaiannya sudah berganti warna napa? Oranye, ditangkap sinten? Ditangkap KPK, disorot oleh kamera, diingluk napa guyu? Karena malu. Berarti maksiat itu memalukan. Maksiat memalukan terus diketahui ketemuan terus tobat di dunia, sebentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lek sing boten dirahmati Gusti Allah baru ketahuan kalau sudah meninggal dunia. Maka siapapun yang menzalimi saudaranya, menzalimi tetangganya, ngerasani Pak Bambang dereng ketemon, jangan bahagia dulu, jangan senang dulu, karena dia tidak akan selamat dari pengadilan Allah Sang Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari kebangkitan. Yang mengambil tanah milik adiknya sak meter, 2 meter, setengah hektar, sak kedok. Lalu kemudian dengan keilmuannya, pengalamannya pakai pengacara sing TOP BGT, menang di hadapan saudaranya, mengambil, menguasai. Padahal secara zalim, jangan bahagia, jangan senang dulu, karena dia tidak akan selamat di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang iman kepada sesuatu yang gaib, yang juga menjadi bukti manifestasi ketakwaan kita. Kalau memang puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jangan kemudian profit oriented saja. Kita harus falah oriented. Falah oriented itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kulolan panjenengan sedanten dibimbing untuk seperti ini. Wasari'u bersegeralah, carilah, usahakanlah. Karena memang niat ingsun makso awak. Untuk sholat jamaah ini niat ingsun makso awak. Tadi dikatakan rame. Kalau jenazah, sholat jenazah lek gak ngono moro-ngono kan glondong dhewe misalnya ya. Bare digoseng. Nggih mugi-mugi sholat subuh nggih rame. Mugi-mugi sholat zuhur nggih rame, mugi-mugi jamaah asar nggih rame. Tapi tak lagi-lagi tantangan bagi kita, ganjaran ten masjid mboten ketok, Pak. Coba seandainya ganjaran ini diperlihatkan oleh Gusti Allah. Misalnya panjenengan sholat subuh 3 rakaat. Halo, luwe kabeh rupane niki bener. Pun sarapan apa dereng? Dereng. Sarapan iki wonten mriki ya. Iku lho beto santri kali lho dijak mangke nggih. Apa ini jagakno soal ini. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Misalnya sholat subuh 2 rakaat. Mantun ngoten misalnya ganjaran subuh niki dikontan kali Gusti Allah, Pak. Dengan awali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
buka sajadah lah kok no isore sajadah ono duit 1 juta. Dikontan kali malaikat atas perintah Allah sembahyang subuh panjenengan dibayar 1 juta. Kinten-kinten sembahyang subuh sregep napa mboten sregep? Lek sampai kerinan rugi napa mboten rugi? Padahal sembahyang sendirian. Bagaimana kalau jamaah? Dalam hadis dikatakan lebih baik daripada berapa? 27 derajat. Makanya ten kampung-kampung itu masih ada pujian. Muslimin muslimat monggo jamaah salat ganjaranipun 17 derajat. Tola-tole durung ana sing teko. Akhire pegel sing pujian. No akhirat ora ono roko ardat sing ono mung pendungi malaikat. Sama-sama sholat subuh 2 rakaat nurunuha, diawali takbir diakhiri salam. Lah kok imam rawatib ngambil mik diumumkan, monggo jamaah masjid nurunuha, karpet masjid dibuka lah kok gak mung 1 juta tapi 17 juta. Kinten-kinten nurunuha bek napa mboten bek? Full napa mboten full? Oh sampai temriki barang jamaah. Sampai dijogo satpam, dijogo polisi. Oh enggak polisi ini melok jamaah bisa. Ayo nang masjid ono penggawean anyar. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mengajak kita untuk falah oriented, orientasi akhirat. Ketika Allah menciptakan dunia, Allah berfirman kepada dunia, "Hai dunia, orang-orang yang menjadikan kamu sebagai tujuannya, jadikan dia sebagai pembantumu. Jadikan dia sebagai budakmu. Tapi kalau ada orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasinya, hai dunia, engkau harus menjadi pelayan dan pembantunya." Makanya dibantu. Pirositi yang sepasingnya, lek nandur pari, yo panen pari, yo panen suket. Di pematangnya niki wonten suket, ya oleh pari gawe wonge, suket gawe wedhuse, gawe sapine. Tapi lek mek nandur pari tok ya gak bakal panen. Lek mek nandur suket tok ya gak bakal panen pari. Falah oriented. Dan kita diemong oleh Al-Quran. Ketika Quran membicarakan tentang sholat, Allah tahu, yang menciptakan kita itu tahu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin akan kembali kepada Gusti Allah dan akan berjumpa, mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, mengilustrasikan seperti orang yang sakit harus minum jamu yang pahit. Orang yang minum jamu yang pahit kemungkinannya 2. Yang pertama kemungkinan, yang kedua kemungkinan. Karena kemungkinannya wonten pinten? Wonten kali. Orang minum jamu pahit itu kemungkinannya 2. Yang pertama fokus pada pahitnya. Yang kedua fokus pada manfaatnya. Kinten-kinten panjenengan kalau kata dokter kamu harus minum jamu ini yang pahit. Napa sih sing kayu kadang rojo? Napa kayu sing pahit niku sing biasanya damel obat napa niku? Napa? Oh, pasak bumi. Kata dokter ini harus kamu minum. Supaya ringan apa? Pahitnya tidak terasa. Jangan fokus pada pahitnya, tapi fokus pada manfaatnya. Kita sholat nggih berat, tapi lek fokus dan manfaatnya menjadi ringan. Kita puasa kemarin nggih berat nggih pahit. Napa malih sing biasa ngopi kados kula, wong kula lek nyemoni bojo kula isu-isu jam 7. Setengah 7 badhe berangkat ten kampus dereng didamelaken kopi. Akhirnya kula manten-manten ngeten. Kopi memang pahit, tapi lebih pahit lagi di pagi hari tanpa kopi. Tapi nggih ngudek ngono sing ikhlas. Lek mboten ikhlas, akhirnya bojone nyiapaken kopi kali anduk. Monggo ya, jenengan ngopi riyen napa siram riyen? Napa panjenengan ngopi kula siram? Napa malih sing ngoker jam 09.00 wayahe ngoker Ramadan pahit napa mboten pahit? Oh, jam 09.00 pahit, jam 1 ndelok kancane ngombe es degan nggih pahit. Akhirnya sing mboten kuat, akhirnya melebet warung gak ketok sirahe mek ketok
Sikile wonge teko. Kalau dipikir pahitnya, dipikir beratnya. Tapi kalau falah oriented, alladzina yu'minuna bil ghaibi, bahwa hidup ini tidak sementara, hidup ini tidak selama-lamanya, hidup ini tidak sesuatu yang bersifat selama-lamanya. Kita sementara, nanti kita akan menuju alam yang keabadian. Kalau mboten alladzina yu'minuna bil ghaibi, mangke kecelek Pak. Sekolah mek niat sekolah, nyambut damel mek niat nyambut damel, tidak menebarkan manfaat. Secara hablum minallah hablum minan nas mboten sae, ditargetkan untuk dunia dan akhirat, mangke bakal kecelek, naudzubillah min dzalik. Penutup, maka Ramadan mengajarkan kepada kita supaya kita menyadari dua status utama kita. Yang pertama sebagai Abdullah dan yang kedua sebagai Khalifah Allah di muka bumi. Sebagai Abdullah hamba Allah, dikengken sembayang nggih sembayang, dikengken poso nggih poso, dikengken zakat mal nggih zakat mal, dikengken zakat fitrah nggih zakat fitrah. Sebagai Khalifah Allah di muka bumi, marilah apapun profesi kita, tidak sepenting apa status dan profesi kita, tapi yang penting adalah prestasi kehidupan dan prasasti setelah kematian kita. Siapapun yang menggeluti profesi apapun itu, entah jadi TNI, entah jadi TANI, napa TANI? Tani, jadi dosen, jadi pedagang, jadi pegawai PDAM, niatkan menebarkan rahmat dan kemanfaatan bagi sesama manusia, dan itulah tujuan Allah menciptakan Nabi Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dengan niat taat dan manfaat, insya Allah falah oriented akan tercapai. Jangan sampai bekerja di niat cuma mencari gaji, mencari pekerjaan, tapi niat menebarkan rahmat dan manfaat kepada sesama manusia. Dan itulah memang amanah kita sebagai anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Dengan begitu semoga kita nanti meninggal dunia benar-benar mendapatkan ridho, pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sekedar berhenti di dunia, kebaikan kita dapatkan dunia dan akhirat. Secara hablum minallah baik, secara hablum minan nas kita sudah saling memaafkan, tidak ada hambatan, tidak ada ganjalan di hati. Termasuk kulolan panjenengan barangkali pernah berjumpa tenurunuha kula ngisi ketika Ramadan, barangkali ada sikap perilaku tutur kata yang tidak baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Disepuro napa mboten? Pokoke lek kula enggak ada dosa kula jenengan pek sedanten pun. Kula ikhlas. Semoga bermanfaat. Doa tentu dipimpin oleh yang sepuh. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.